Yo, welcome back to MJ Lole, dimana kita bakal berceloteh ria hari ini. Dan balik lagi di segmen Tidak Sesuai Ekspektasi. Nah, hari ini bakal bahas apa nih Jo, Jo? Kita mau bahas masalah culture shock. Jadi culture shock itu yaitu begitu lu pindah ke suatu negara, lu kaget sama budayanya. Iya, apalagi kita dari Indonesia which is ke Asia barat. sekali, ke barat. Baratnya barat nih, Amerika gitu loh, yang langsung ke Amerika. kaget banget pasti. Nah, Mike, culture shock apa nih yang pertama kali lu rasain di sini? Yang paling pertama itu waktu itu, jadi cerita gue lagi jalan-jalan kan, terus gue bawa tas gue aja. Dulu gue sering banget bawa tas kerja kemana-mana. Terus gue lagi masuk ke satu toko sepatu gitu, gue lihat, terus yang jaganya tuh kayak bilang, "Wih, tas lu bagus banget nih," gitu. Tapi pakai bahasa Inggris, bukan mungkin bahasa Indonesia dong, kan kita di Amerika, masa dia bisa ngomong bahasa Indo. Terus kayak dia tuh, gue kayak kegeran gitu, wih dia suka sama tas gue nih. Terus besoknya gue cerita ke semua orang, tas gue bagus deh, di Amerika orang bilang bagus. Terus pada bilang kayak, itu mah coba basa-basi doang gitu. Karena terus gue juga baru tahu kayak ternyata salah satu budaya atau kebiasaan orang sini ya, mereka tuh gak segan-segan muji lu gitu loh. Walaupun nggak kenal ya. Nggak kenal. Walaupun lu ketemu di jalan pas-pasan, mereka pasti bakal nyapa lu. Iya, kadang-kadang mereka ngeliatin sepatu, Iya, atau baju lu, atau apapun itu. Apalagi buat yang kerja jadi waiter atau Iya. apapun itulah yang biasa di tip service industry gitu. Biasanya sih mereka akan memuji customernya. Gitu biar dapat duit lebih banyak. Lebih banyak. Karena gue juga ngelakuin itu sih kadang-kadang. Tapi Iya. ya kalau gue sih tulus, misalnya gue suka ya udah gue ngomong aja. Pasti kita bakal muji. Tapi itu salah satu kebiasaan yang buat gue kaget sih sebetulnya. Hi. Your headphones are sexy. Oh, thanks. Yeah. Thank you. Yeah, okay. Yeah. Bye. Hi. I just wanted to say the way that your ponytail is positioned on your head makes you look like an extremely nice person. Thank you. You're welcome. Nah, kalau lu sendiri nih Jo, culture shock apa nih yang bikin lu tuh bener-bener gini ya di sini, di Indo kayak nggak kayak gitu. Yang bikin gua kaget tuh tato. Oh iya, tato sih. Jadi kalau di sini tato itu dari nurse, dokter, pemadam kebakaran, polisi, Lawyer ya, gue pernah lihat. lawyer, itu semua mereka punya tato. Nggak semua punya tato sih, Nggak cuman semua. kayaknya tato tuh nggak penting. Maksudnya kalau nggak tabu gitu. Iya, Bahasanya tabu. bukannya nggak penting, tapi kayak nggak tabu lah ya. Kalau di Indo kan lu pakai tato udah nggak boleh kerja lah apa. Iya, Ya bahkan kan? jadi sales aja tidak boleh, mesti ditutupin. mesti ditutupin. Tapi kalau di sini tuh kayak polisi tatoan. Tatoan, Gila. Kita kadang tato sampai leher. Padahal katanya kalau orang tato leher tuh udah tamat karirnya. Pokoknya di sini boleh tato di mana aja, yang penting jangan di muka. Iya. Memang sih karena kalau tato muka tuh diasosiasiin sama geng ya. Geng-geng Geng-geng member. gitu biasanya tato di sini atau apa. Tapi kalau cuma kayak tato biasa gini ya kan, kayak kita lu juga ada kan. Iya. Itu kayak orang ngeliatnya sih biasa aja standar. gitu, kayak karena menurut mereka tato udah kayak apa ya? Kayak fashion kali. Kayak pilihan Ya itu fashion gitu. ke art balik. Iya, ke art sih baliknya gitu. Padahal di Indonesia tuh tato tertua salah satu di Indonesia. Di Indonesia, di suku Dayak kalau nggak salah ya. Apa-apa di Sumatera Barat. Ya pokoknya di situlah. Kita malah ini, tapi kita kayak tabu banget. Tabu. Nah, terus selain itu apa lagi yang aneh ya? Menurut gue sih orang sini tuh dibilang ramah lu. Karena kan kita di Indo Ramanya beda, Mike. tapi ramahnya beda sih. Cuman orang Indo kan mikirnya, oh budaya barat tuh cuek. Nah, Cuek-cuek banget juga enggak lah. enggak juga. Contohnya Ada cuek tapi di beberapa poin gitu loh. iya. Contohnya kalau cuek tuh kayak lu misalnya lu ditabrak atau lu dirampok atau lu dipukulin, Iya. itu nggak ada yang peduliin lu. Itu nggak ada yang peduli sih. Karena Iya. satu, mereka juga takut Mereka juga takut. kena gitu kan. Apalagi Maksudnya takutnya tuh masuk ke dalam ke permasalahannya gitu loh. Iya. Dan mereka bakal dimintain data lah segala macam. ribet. Makanya mereka nggak mau ikut campur. Ya ujung-ujungnya jadi saksi. Iya. Kayak dulu, kayak misalnya kita kerja di deli gitu kan, atau di toko gitu, kelontongan lah kalau di bahasa Indonesianya. Kalau ada yang nyolong kan, lu keluar, dia nyolong, gak ada yang berhentiin loh.
Lu Nggak. jalan aja. Cuek. Nah, coba kalau di Indo, lu teriak Habis. nyuri, dibakar. Habis langsung. Langsung apa namanya? Hukum malam. Bukan hukum apa sih bilangnya? Jangan apa hukum hutan ya. Ya hukum malam. Iya kayak gitu loh. Langsung hilang aja gitu tuh orang, polisi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di sini orangnya cuek sih kalau yang masalah Cuek. itu, Kalau masalah itu. itu. Itu yang dibilang cuek. Mm-mm. Kalau dibilang ramah, ya mereka ramah, Ramah sih, orang nggak kenal aja suka kayak ngobrol. how are you? What's up? Gitu, Kita kalau di dalam Uber nih bisa ngobrol tuh Bisa satu ngobrol. mobil, padahal nggak kenal. nggak kenal. Mereka Mereka bisa ngobrol bareng. terus kalau kita kan mungkin di Indo kayak suka nanya, apa kabar? Baik. Jawabannya stop tuh di situ. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau orang sini lu tanya nih, apa kabar? Tapi pakai bahasa Inggris ya, balik lagi. Itu tuh orang pasti kayak, oh, gue hari ini habis kesini. Iya. Cerita dari dia pagi bangun, kayaknya sampai ke tempat kita udah diceritain semuanya. Kadang-kadang padahal kita yang basa-basi ya kan. Iya. Tapi mereka tuh kayak mau cerita dan mereka kalau Ya, nanya, mereka mau cerita, dan kalau mereka nanya, mereka beneran mau dengerin ya. mau dengerin. Dan mereka akan komentar aja. Sebenarnya dibilang cuek ya kita sebenarnya. Iya, malah menurut Kita gua tuh kayak nggak peduli, Cuek lah. lu mau ngapain, bodo amat lah. nggak mau ngurus mulu kita orangnya. Tapi Iya. kalau mereka enggak, mereka Kalau tuh mereka enggak, demen kayak tuh gitu. demen. Tapi nanya. menurut gue sih yang banyak ngomong orang Asia ramah tuh sebenarnya malah orang sini. Berasa gak sih lo orang maksudnya orang kulit putih dalam tanda kutip ya, kayak mereka tuh suka bilang oh orang Asia tuh ramah. Menurut gue kayak bukan ramah sih. Apa tuh jadi? Tapi karena orang Asia kan suka nggak ngerti mereka ngomong apa. Oh, Terus orang putih itu sebenarnya ngomong pakai bahasa Inggris, berharap semua orang ngerti bahasanya. Terus kita cuma senyum-senyum. padahal kita nggak ngerti cuma. Padahal kita nggak ngerti cuma Iya, iya senyum. dong. Iya, Akhirnya mereka iya. pikir oh murah senyum. Nah, selanjutnya nih yang gua rasain tuh kalau di sini tuh kayak nahanin pintu. Nahanin Jadi pintu. contohnya tuh kayak misalnya lu ke grocery store atau lu ke semua deh yang ada hubungan sama pintu. Jadi lu tuh di sini tuh kebudayaannya tuh kayak nahanin sampai orang belakang tuh pegang baru kita lepas. Oh iya betul banget sih itu. Nah, kenapa menurut gue beda? Karena menurut gue di Indo tuh jarang ya kalau Di Indo kayak gitu. jarang ya? Tapi nggak tahu sekarang. Kalau waktu saat itu menurut gue jarang. Makanya kalau pas gue sampai sini tuh kita tuh kayak udah kebiasaan gitu megangin pintu, tahanin buat orang yang belakang gitu. Iya. Kalau ada orang tua kita bukain. Kalau sebetulnya kalau gue dari di Indo tuh gue melakukan itu. Oh ya. Gue nggak kaget sih, maksudnya kayak gue melakukan itu kayak gue. Tapi bedanya kalau di Indo tuh kayak mungkin kalau misalnya cewek baru gue bukain. Karena kayak mikirnya cowok mesti bantuin cewek gitu. Iya. Tapi ternyata kalau di sini siapa Siapa tuh aja. bantu-bantu. Jadi intinya lu tuh kalau misalnya ke mall nih, mau buka pintu, lu harus tahanin sampai orang belakang tuh Iya megang lagi, Kita lepas. atau nggak mereka masuk kadang-kadang kita Iya. yang tutup gitu, dan itu jadi kebiasaan ya. Iya. Kayak bukti kemarin ada yang masuk ke apartemen gitu kan, kayak mereka baru mau pindahan gitu. Gue nggak kenal, mereka nggak minta bantuan, tapi kitanya ikut kebiasaan gitu loh. Jadi gue Iya. yang bukain, karena dia kan Iya. ngangkat kasur ya susah gitu, kita yang Iya. bukain. Padahal kan ya nggak mesti kan sebetulnya. Yeah, we're doing this. There you go. You too. Come on. Oh, okay. Yeah, you're welcome. Terus menurut gue juga sih budaya makan di sini tuh beda ya. Kayak lu ngerasa nggak sih porsi makannya tuh kayak gede-gede gitu. Ya, jadi kalau di sini tuh porsi makan tuh gede banget, guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mahal kali ya, makanya porsinya gede kali ya. Mungkin sih bisa jadi. Soalnya kalau misalkan mereka kasih porsi besar, terus itu buat satu keluarga sih nggak masalah gitu, kayak oh iya buat sharing gitu, kayak orang Asia kan kadang begitu. Tapi orang sini kalau makan satu orang satu gitu. Gua makan Chinese food itu, gua beli kayak $7. Itu gua bisa makan sampai 3 kali. Oh iya Pagi, siang, malam. Pagi kalau lu pesen nasi goreng, itu Iya. nasi gorengnya nggak tanggung-tanggung tuh 3 Itu orang makan banyak. itu. Terus kalau juga kalau apa? Tapi kalau misalnya lu udah lama tinggal di sini, ya lu ngeliatnya itu porsi biasa. Nggak salah. Tapi tetap nggak habis sih. Nggak habis, Kadang-kadang, iya. kadang-kadang gue juga nggak habis. Tapi kalau kayak ke fast food gitu lumayan lah. Kayak sodanya tuh. Apanya? Oh, sodanya tuh buset. Kalau di Indo small, kalau di sini small, mungkin di Indo mediumnya. Iya. Mediumnya large-nya. Kalau large-nya yang kalau kayak large itu bisa segede gini gitu. ingat gak kita nonton games basket pesen large Oh iya. segede gini. Gak Itu main-main. gede banget sih di sini Iya, porsinya. sampai kembung. Karena orang sini kayak nggak suka minum air deh. Enggak. Gue ngerasanya mereka tuh kayak apa-apa soda. apa-apa soda gitu. Semua soda, semua serba soda. Bahkan gue tahu orang yang minum obatnya pakai wine.
Hah? Minum obat pakai wine. Oh iya. Itu bos gua enggak. dulu lah. Itu enggak. Minum air putihnya hampir jadi dia cuma punya 1 botol segede gini. Dia cuma habis setengahnya dong. 1 harian sampai tidur, besok bangun pagi. Gitu bedanya. Kalau orang Asia kan demen banget minum air putih atau Iya. Di sini tuh apa soda. soda, Alkohol. gula. Alkohol lah, bir. Nah, buat poin yang terakhir kita mau ngebahas masalah pemanggilan orang yang lebih tua di sini. Oh iya. Jadi biasanya kalau anak-anak di sini manggil orang yang lebih tua itu nggak pakai apa Pak, Bu atau apalah. Om, tante. Mereka tuh langsung Nggak ada. panggil nama. Kalau di langsung sini. namanya disebut gitu. Makanya waktu nyampe sini aneh gitu gak sih lu berasanya? Iya. Kayak lu kan kerja nih misalkan sama orang terus kayak bos lu gitulah. Lu panggilnya biasa kan Pak, Pak. boro-boro lu nyebut namanya. Makanya coba nggak berani atau Bu gitu. Tapi kalau di sini langsung nyebut nama aja gitu. Iya. Dan kadang pun mereka nggak mau dipanggil bos. Iya, paling nggak suka mereka Nggak suka. dipanggil bos. Biasa kalau kita kan di Indo ya kerja Bos, bos bos. gitu kan. Kalau Kalau di di sini mereka tuh nggak suka dipanggil bos. Karena Mereka lebih kayak- suka dipanggil nama. Iya, karena kayak agak ejekan gitu nggak sih? Kayak kalau Iya. dipanggil bos tuh kayak lu ngatain gue suka orang ngatur-ngatur orang lu kayak gitu. Ya mungkin. Gue berasanya gitu sih, soalnya beberapa kali gue kenal orang yang kalau dipanggil bos, maksud lu apa? Wah marah, kalau Iya. kita bercanda doang. Karena gue juga sih, gue beberapa kali kerja bos gue tuh nggak mau dipanggil nama bos, maunya dipanggil nama aja. Iya, makanya tuh bingung juga sih. Misalnya kayak lu bos gue lah, Jondi kan nggak enak ya manggilnya gimana ya, sungkan. Kalau buat orang kita rasanya nggak sopan, cuman Iya. karena mereka biasanya begitu, ya Heeh. udah kita lama-lama kebiasa juga. Kebiasaan lah. Sama kayak kalau mau makan, biasa kita nawarin kan ke bos kita. Bu, Iya. makan bu. Makan. Ini Iya. nggak ada. Ini nggak ada. Makan aja lu. Malah langsung makan aja. mulai. Nggak ngurus. Lapar apa udah bodo amat. manggil. Makanya dulu gue pernah tuh manggil, gue bilang gini, bos, eat, ya kan? Bosnya bilang, hah? Iya kalau Kebingungan. jawabannya, gak gue udah makan. Banyak orang cuma nyala. Oke guys, itulah culture shock yang kita alamin selama di sini. Iya. Balik lagi, ini adalah point of view dari kita doang. Iya, jadi ini apa yang kita rasain lah Apa ya. yang kita rasain, apa bukan yang kita buat alami. semua orang lah. Mungkin orang-orang beda-beda. kan. Beda-beda. Namanya culture, semua Iya, orang rasanya beda. rasanya beda. Videonya cukup sampai sini. Tunggu kita di video selanjutnya. Jangan lupa like, Like. comment, and share. Thank you for watching. We started out. Peace.